Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Fida Akhyar MPD selaku dosen Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang terhormat kepada Saudara Hibatullah Irfan Nazir selaku sambutan dari semester 4. Yang terhormat kepada Saudari Mutiara selaku pemateri pada pagi hari ini. Juga yang saya hormati para audiens pada hari ini. Perkenankanlah saya Mayasari selaku pembawa acara yang akan mengatur jalannya acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga kita masih bisa bertemu pada kesempatan kali ini walaupun secara virtual. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan pandemi yang sedang melanda bumi kita ini akan segera berlalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai acara ini, ada baiknya saya menyampaikan dahulu susunan acara yang akan kita lalui bersama. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat penyampaian materi sekaligus sesi tanya jawab, dan yang kelima pembacaan doa dan penutup. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para audiens, dimohonkan untuk mengaktifkan mikrofon audiens. Dipersilahkan menonaktifkan mikrofon kembali. Audiens dipersilakan menonaktifkan mikrofon kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Saudara Hibatullah Irfan Nazir dari semester 4. Kepadanya kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, yang pertama terhadap dosen kita yaitu Pak Pida Akhyar MPD. Semoga beliau diberikan umur yang barokah, diberikan kesehatan fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga terhadap kawan-kawan semester 2 A atau B ya, yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian dan saya pribadi diberikan kenyamanan untuk menuntut ilmu di kampus Tai Al-Haud Ketapang. Amin. Tidak ingin berpanjang lebar, sambutan saya pribadi ini tentang berdakwah di media sosial. Jadi simpel saja ya. Kita sekarang banyak hidup di media sosial. Jadi jangan kalian takut ataupun jangan kalian merasa tercemooh andaikan kalian berbuat baik di media-media sosial kalian. Seperti halnya kita berdakwah. Berdakwah itu jangan cuman dilihat dari zahirnya. Jangan dilihat dari yang nampak di mata kalian. Ya, tapi semua secara dakwah itu harus ada namanya dua posisi. Yang pertama secara zahir, yang kedua secara batiniyah ya. Yang pertama itu secara nampak. Dakwahnya ini secara nampak. Nah, seperti halnya ceramah-ceramah yang kita sering tonton seperti Ustadz Abdul Somad, seperti Al-Habib Rizik bin Hussein Shihab, seperti Al-Habib Hanif Al-Attas, seperti habaib-habaib yang lain. Itu secara zahir ya. Yang kedua lah secara batiniyah ya. Secara batiniyah ini tergantung di dalam diri kita sendiri. Yang mana jangan perbuatan kita yang memang itu tidak bermanfaat bagi diri kita, itu jangan kalian posting. Seperti halnya kalian galau ya. Seperti halnya kalian frustasi terhadap pacar-pacar kalian. Seperti halnya kalian memang benar-benar banyak pikiran, tiba-tiba kalian posting di IG, di WhatsApp, di Twitter, di Facebook, semua di-upload. Nah, gara-gara apa? Gara-gara kita pribadi itu galau. Nah, jadi jangan, karena itu termasuk dalam aib kita pribadi, karena memang dalam diri kita. Kalau kebaikan, kebanyakan itu membuat kita menjadikan pelajaran dari yang mana kawan kita yang tidak mengetahui kebaikan tersebut, kita bisa memberitahukan. Lewat apa? Lewat media sosial kita. Jangan sampai media sosial kita ini cuman untuk berbuat maksiat saja. Tapi selingi media sosial kita ini dengan berdakwah. Walaupun dakwahnya ini banyak yang tidak menyukai kalian. Seperti halnya dalam Al-Quran itu dijelaskan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Itu di penjelasannya di surah Al-Imran ayat 104. Jadi di ayat ini kita itu bukan khususnya berdakwah di secara tampak mata saja, tapi secara batin kita pun ada namanya menguatkan dakwah kita secara media sosial. Dan di dalam hadis Bukhari wal Muslim, nah, ini simpel saja. Balighu anni walau ayah. Nah, artinya sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, jadi sekian, banyak dari orang-orang yang memang benar-benar mempunyai media sosial ini kurang dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai mahasiswa yang tahu tentang berdakwah, istiqomahkanlah walaupun itu dalam satu kebaikan. Sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang baiknya itu datangnya dari Allah, yang kurangnya itu datangnya dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada terima kasih kepada saudara Hibatullah Irfan Nazir atas sambutannya. Baiklah, untuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi sekaligus tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, Nia Adelina. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada MC. Dan langsung saja, acara selanjutnya adalah inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi, sekaligus diskusi yang akan disampaikan oleh Saudari Mutiara. Saudari-saudari yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada pengumuman seminar pada kesempatan hari ini, akan membahas tentang berdakwah di media sosial dan cara penyampaiannya. Untuk itu, semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya penyampaian persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar kali ini. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Pemateri kami beri waktu untuk menyampaikan materi sekaligus diskusi selama 40 menit. Selama pemateri menyampaikan materinya, tidak ada instruksi setelah pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Demikian peraturan yang akan kita pakai pada webinar kali ini. Selanjutnya, segera kami persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bisnasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sedikit materi tentang berdakwah dan penyampaiannya di dunia digital. Islam adalah agama yang rahmatil alamin, sehingga Islam harus disebarluaskan kepada setiap umat manusia. Dan kata dakwah berasal dari kata dasar masdar. Memiliki kata kerja da'a yang memiliki arti memanggil, menyeru, atau mengajak orang untuk beriman dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis kaidah syariat dan akhlak Islamiyah. Jika kita memiliki sebuah ilmu, jangan hanya kita amalkan untuk diri kita sendiri, tetapi harus kita sampaikan kepada orang lain juga. Sebagai muslim yang beriman, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan dakwah walaupun hanya satu ayat. Di dalam hadis disebutkan, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat.
Hadis riwayat Muslim. Di era globalisasi sekarang ini, sudah serba kecukupan. Banyak strategi, metode, dan media yang dapat dilakukan dalam berdakwah di era milenial ini. Banyaknya media sekarang ini seperti surat kabar, majalah, sosial media, jurnal, film, televisi, radio, lukisan, iklan, lagu, dan masih banyak lagi media-media yang bisa mempercepat penyebaran aktivitas dan materi-materi dakwah. Berbeda dengan pada zaman Rasulullah dan sahabat terdahulu, media dakwah dulu sangat terbatas, hanya berkisar pada dakwah qauliyah bil lisan dan dakwah fi'liyah bil uswah. Ditambah lagi dengan media pengguna surat atau risalah. Dakwah qauliyah bil lisan, dakwah ini menggunakan metode lisan maupun ucapan, sedangkan dakwah fi'liyah bil uswah, dakwah ini ialah dakwah dengan keteladanan. Dakwah ini jauh lebih efektif daripada dakwah dengan kata-kata dan tidak disertai dengan amal nyata atau tidak dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Sungguh amat besar kemurkaan Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan." Quran Surah As-Sab ayat 2-3. Namun ada pula yang masih menggunakan metode ceramah, misalnya di lingkungan pesantren. Para santri-santri dibekali public speaking dalam kegiatan muhadharah dengan materi-materi yang diperoleh dari kiai atau ustadz. Dimaksudkan di sini untuk melatih keterampilan berbicara di masyarakat dan menyampaikan gagasan-gagasan tentang agama. Dengan berdakwah berarti kita ikut membantu menyebarluaskan nilai-nilai toleran dan moderat yang dibawa oleh Nabi untuk disebarluaskan kepada umatnya. Apabila dakwah dilakukan dengan metode yang salah, seperti merujuk pada kekerasan, pemaksaan, atau melanggar nilai-nilai kemanusiaan, maka kemuliaannya menjadi tidak berarti. Kelamaan akan berimbas pada generasi muda atau milenial penerus bangsa yang lahir dalam rentang 25 tahun terakhir. Karena tumbuh dan besar dalam dominasi budaya digital yang erat bersinggungan dengan penyebaran pola konsumsi dan gaya hidup serba instan. Baik, saya lanjutkan kembali. Munculnya komunitas dakwah Islam generasi milenial yang juga menjadi solusi dalam dakwah, apalagi jika bersamaan dengan ustadz atau ustazah yang digandrungi generasi milenial, serta materi-materi yang menarik. Zaman dakwah Rasulullah, beliau membawa misi agamanya menggunakan berbagai macam metode, yaitu dakwah bawah tanah, politik pemerintahan, surat menyurat, dan peperangan. Jika dikelompokkan, metode berpijak pada dua aktivitas, yaitu tulisan dan badan atau lisan. Jika dahulu dakwah Islam dilakukan secara sederhana dengan mendatangi rumah ke rumah untuk memberikan materi pendidikan Islam, saat ini aktivitas dakwah dilakukan dengan beragam macam metode, strategi, dan media. Dengan kemajuan dan kecanggihan alat-alat serta media komunikasi yang ada, sekarang konten dakwah generasi milenial harus banyak unsur virtualnya. Generasi milenial yang bergantung pada teknologi dan masih menggunakan laptop, iPad, smartphone, TV, dan sebagainya, tiap hari menjadikan media sosial sebagai bagian sangat penting dalam koneksi sosial. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya dalam
sehari bersama perangkat teknologi digital dan beragam aplikasi daripada dengan teman atau anggota keluarga. Inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa komunitas atau grup keagamaan untuk menyebarkan dakwah melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, atau Telegram. Selain media sosial, banyaknya hiburan yang mengandung unsur keagamaan seperti sinetron Islami, film Islami, musik Islami, dan novel Islami, mengakibatkan penyampaian pesan dan dakwah berkembang dengan pesat dan dinamis. Misalnya, booming film ayat-ayat cinta, perempuan berkalung sorban, mencari hilal, 99 cahaya di langit Eropa, hingga surga yang tak dirindukan. Tidak hanya ceramah, konten dakwah generasi milenial harus banyak unsur virtual, misalnya Twitter, meme, komik, skrip, infografis, dan video seiring dengan tren vlog. Kini media sosial digunakan oleh sebagian besar pengguna muda untuk menonton video dibandingkan untuk bersosialisasi. Dengan begitu, peluang bagi media Islam harus menyajikan dakwah dalam bentuk yang menarik. Terkait dengan kehidupan keagamaan, dengan munculnya internet dan sosial media, referensi ilmu keagamaan menempatkan internet sebagai rujukan. Dengan internet, referensi ilmu keagamaan menjadi lebih terbuka. Tentunya masyarakat akan memiliki pemikiran terbuka dan rasional, menjadikan internet sebagai alternatif sumber ilmu. Sejak dulu, kiai adalah rujukan utama dalam kehidupan keagamaan umat Islam. Namun setelah hadirnya internet dapat menggantikan para ulama atau kiai sebagai referensi untuk utama keagamaan. Perkembangan literatur keislaman online semakin banyak. Literatur online yaitu seluruh pengetahuan keagamaan yang tersedia secara online, baik melalui website yang dicari melalui mesin pencarian Google maupun yang tersebar melalui media sosial. Jadi tidak hanya sebatas buku elektronik atau e-book. Literatur keislaman disebarkan secara online oleh sekelompok aktivis Islam untuk menyampaikan sebuah opini terhadap sebuah permasalahan atau untuk menggerakkan massa. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan dakwah. Dakwah dan teknologi adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan. Penyampaian dakwah harus dilakukan secara optimal, termasuk memanfaatkan sosial media, agar dapat diterima lebih luas dan cepat. Sehingga optimalisasi dakwah dapat ditingkatkan efektivitasnya baik dari sisi waktu, biaya, maupun proses. Fenomena dakwah digital mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1994. Kelebihan dakwah dengan menggunakan internet yaitu dakwah menjadi lebih variatif. Artinya, kehadiran teknologi memberikan banyak cara untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Selain tulisan, materi dakwah bisa dalam bentuk gambar, audio, e-book atau buku elektronik, ataupun video sehingga objek dakwah dapat memilih bentuk media yang disukai. Dengan menyajikan materi dakwah di internet, objek dakwah tidak perlu datang ke narasumber dan membeli buku untuk menjawab masalah yang dihadapi, sehingga lebih hemat biaya dan tenaga untuk memperoleh informasi. Komunitas virtual adalah komunitas-komunitas yang lebih banyak muncul di dunia komunikasi elektronik ketimbang di dunia nyata. Ruang chatting, mails, email, dan kelompok diskusi via elektronik menjadi tempat yang dapat dipakai oleh komunitas virtual untuk saling berkomunikasi. Orang yang tinggal di berbagai penjuru dunia yang memiliki ketertarikan yang sama dapat berkumpul untuk membicarakannya dalam dunia virtual. Banyak komunitas virtual mewarnai sosial media, di antaranya Kaskus, Tangan di Atas, Hijabers Community,
piknik asik, klub buku Indonesia, dan lain sebagainya. Era digital membuat berafiliasi, memperluas network, dan berkumpul bersama orang-orang yang memiliki kesamaan hobi, latar belakang, atau keahlian menjadi lebih mudah. Generasi milenial yang akrab dengan teknologi digital telah menjadikan media sosial dan sumber-sumber informasi online sebagai salah satu media pembelajaran, termasuk mempelajari tentang Islam yang diperoleh dari sumber-sumber digital seperti blog, terutama YouTube. Ketokohan seorang pemuka agama bagi generasi milenial ditentukan oleh popularitas dan frekuensi kemunculannya di media massa. Media elektronik, televisi, dan internet menjadi rujukan bagi banyak kalangan muda untuk mendapatkan informasi yang mereka idolakan. Kegiatan dakwah Islam perlu menyesuaikan dengan konteks kekinian generasi milenial. Karakteristik generasi milenial yang berpikir positif, produktif, kreatif, percaya diri, bersemangat, siap dengan perubahan, lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai atau ponsel pintar, dan terkoneksi internet, memiliki potensi menjadi agen dakwah yang inovatif. Inilah yang membuat para pendakwah digital mulai berinovasi merambah media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Ini menjadi dampak adanya teknologi internet yang menyebabkan bermunculnya beragam media sosial dan memudahkan halayak atau pengguna dalam berinteraksi. Sehingga proses berkomunikasi yang biasanya dilakukan secara tatap muka, kini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa ada batasan dengan menggunakan media sosial. Berdakwah atau menyeru orang lain kepada kebaikan, hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Allah telah memerintahkan kita untuk menyeru kepada apa-apa yang telah Allah perintahkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Baiklah, saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri atas penyampaian materinya. Dan selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Adapun tata cara untuk sesi tanya jawab pada kali ini yaitu kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyebutkan identitasnya sebelum bertanya kepada pemateri. Yang kedua, audiens boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat dan jelas, serta cukup dengan satu pertanyaan. Baik, langsung saja saya persilakan kepada audiens yang ingin mengajukan pertanyaan. Daliana ingin bertanya. Ya, silakan kepada Saudari Daliana. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Baiklah pertanyaannya. Apa dampaknya dakwah di dunia digital bagi masyarakat? Apakah berdampak positif ataupun negatif? Jika positif, tolong jelaskan. Dan jika negatif, tolong jelaskan. Sekian, terima kasih. Untuk pemateri, ingin langsung dijawab atau menunggu pertanyaan yang lain? Langsung dijawab. Oh ya, baik. Silakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Daliana. Dakwah di dunia digital dampaknya positif lebih banyak.
Dampak positifnya ialah dakwah di dunia digital, perilaku terhadap diri kita sendiri. Sebagai nasihat, sebagai pengingat diri, semangat dalam beribadah, menjadikan nalar kritis menerima ilmu agama, perilaku terhadap sesama, menghormati dan menghargai orang lain, menjawab salam dan memberikan salam ketika bertemu, santun dalam berbicara, berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menyakiti. Baik, saya ulangi jawabannya. Dampak positifnya ialah dakwah di dunia digital, perilaku terhadap diri kita sendiri sebagai nasihat, sebagai pengingat diri, semangat dalam beribadah, menjadikan nalar kritis menerima ilmu agama, perilaku terhadap sesama, menghormati dan menghargai orang lain, menjawab salam dan memberikan salam ketika bertemu, santun dalam berbicara, berhati-hati dalam bertutur kata, agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Sedangkan dampak negatifnya, gimana? Dampak negatifnya dakwah di dunia digital, perilaku terhadap diri sendiri, sukar mendalami ilmu agama, perilaku terhadap sesama berupa bersifat individualis. Gimana kepada Daliana? Insyaallah bisa dipahami. Terima kasih kepada. Baik, sama-sama. Kepada saudari Lailatul Fadilah. Bagaimana cara berdakwah yang tepat di era digital? Ya, langsung pemateri, silakan dijawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lailatul Fadilah. Cara berdakwah pada era digital pada sekarang ini yaitu pendakwah harus baper, bawa perasaan. Maksudnya mesti membawa perasaan atau melibatkan hati kecilnya sebelum berceramah. Pendakwah harus rasakan betul apakah yang disampaikannya pantas. Baper pun bukan baper biasa, tapi baper Islamnya. Dakwah di era digital itu kerja tim. Penceramah seperti Protman, di belakang mereka harus ada litbang, tim teknis, dan lain-lain. Produksi konten berdasarkan riset dan sebarkan sesuai target. Resapi respon masyarakat di kolom komentar medsos. Pemberitaan media, masukan para pakar, dan lain-lain. Tim ini juga harus mampu membedakan hater, love, dan yang objektif. Medsos itu intinya produksi, distribusi, dan interaksi. Konten ceramah akan abadi di internet, karenanya produksi harus benar-benar serius. Sebagaimana media mainstream memproduksi konten, waspadai juga akun palsu, mengadu domba antar umat beragama di internet. Gimana? Apakah sudah bisa dipahami? Terima kasih pemateri. Ya, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan dan juga kepada saudari Lailatul Fadilah atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, dipersilakan kepada audiens. Dila Safira izin bertanya. Ya, silakan saudari Dila Safira. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan kepada sang pemateri.
Nah, di zaman sekarang ini kan banyak dakwah-dakwah di media sosial yang disebarluaskan oleh orang-orang. Nah, namun banyak sekali dakwah ini tidak diamalkan oleh para mereka. Nah, apa hukum bagi orang yang menyampaikan atau berdakwah kepada orang lain, namun dia sendiri tidak mengamalkannya? Langsung saja kepada pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dila Sapira. Ajaran Islam ditujukan kepada semua orang di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Semua orang sama. Para mubalik bukan dipandang lebih tinggi dibanding orang lain, kecuali dalam ketakwaannya, yaitu orang-orang yang telah menjalankan kebaikan atau mampu memelihara dirinya sendiri. Orang yang belum mampu memelihara dirinya sendiri tidak seharusnya mengajak orang lain. Itulah sebabnya terdapat perintah di dalam Al-Quran agar seseorang menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman api neraka. Berdakwah kepada orang lain sementara itu dirinya sendiri belum menjalankannya. Maka sebenarnya ditegur keras oleh Allah di dalam Quran surah As-Saf. Hai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Sungguh amat besar kemurkaan Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Gimana kepada saudari Dila Sapira, apakah sudah bisa dipahami? Berarti sudah jelas di dalam Al-Quran itu telah dijelaskan dalam Quran surah As-Saff telah diterangkan bahwa kemurkaan akan datang kepada orang yang menyuruh kebaikan namun semisal kita sendiri tidak menjalankan, begitu ya? Bukan nggak gitu. Kalau enggak ada orang yang mengingatkan orang lain, jadi siapa yang mau memberikan peringatan gitu wah ke orang? Kalau merasa diri selalu belum pantas. Dan jadi kalau bisa tuh menasihati orang dan jadikan nasihat itu untuk diri kita sendiri. Manusia ini tampaknya hilap dan salah. Harus merasa, kalau merasa diri itu harus baik loh. Siapa yang mau ngasih tahu gitu? Nah, tapi kan di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan dalam Quran surah As-Saff, menurut penjelasan dari sang pemateri tadi, bahwa sungguh amat besar kemurkaan Allah, bahwa kamu mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Berarti kita harus semisal orang yang semisal nih, misalkan saya mendakwahi orang-orang tentang sholat untuk mengajak orang-orang untuk sholat, namun saya sendiri tidak sholat. Nah, berarti menurut penjelasan sang pemateri, berarti Allah ini sangat murka kepada saya bahwa saya ini telah mengajak, telah menyampaikan tentang sholat, namun saya sendiri tidak melaksanakan sholat. Nah, itu bagaimana? Dalam itu Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, tetap bagi setiap orang untuk mengajak yang lain pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Tetap ada saling menasihati dan saling mengingatkan. Seandainya yang mengingatkan hanyalah orang yang maksum, yang bersih dari dosa, tentu tidak ada lagi yang bisa memberi nasihat sepeninggal Nabi SAW. Karena sepeninggal Nabi SAW tidak ada lagi yang maksum. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 13 dan Muslim nomor 45. Ginilah ya, masa orang berbuat jahat atau dosa mau kita biarkan gitu ja. Padahal kan di situ ada kewajiban kita untuk mengingatkan, apalagi kalau kita tahu itu hukumnya apa. Dan itu juga sebagai muhasabah untuk diri kita, gak apa yang udah kita sampaikan, jangan sampai kita melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan gitu, bah. Allah lebih tahu dari apa daripada hambanya. Iya, tapi kan zaman di era global sekarang nih, lebih banyak orang yang menyampaikan, lebih banyak orang yang berdakwah untuk menyampaikan, tapi mereka sendiri pun tidak melaksanakan. Nah, itu gimana? Semisal nih, saya kan pernah lanjut.
Semisal nih, saya kan pernah mendengar dari cerita ustazah bahwa semisal si A ini tukang penasihat, nah si B ini tukang pendengar. Nah si A ini menasihati si B untuk sholat dan alhamdulillah si B ini istiqomah dalam sholatnya. Dan pas di akhirat si B ini bertanya kepada si A, kenapa kamu tidak masuk surga? Padahal kamu yang mengajak, menyampaikan atau berdakwah kepada saya untuk melaksanakan sholat. Nah, kenapa dalam perihal sholat ini kamu tidak lolos seperti itu? Nah, terus si A nih, si tukang nasihat nih menjawab, karena saya tidak mengamalkannya, meskipun saya telah menyampaikan kepada kamu. Nah, dalam peribahasa itu seperti bangkai gimana ya, seperti memakan bangkainya Bantainya sendiri. Itu gimana? Ya kan kita kan cuma bisa memberitahu sama orang. Terus kalau misalnya dia apa namanya, macam misalnya aku ingatkan kau sholat, terus aku udah ngerjakannya. Aku memang udah ngasih tahu kau, tapi aku udah ngasih, itu tinggal urusan dia sama Allah bagaimana. Intinya dia pun dah, kalau dia ndak dengarkan pun dah. Kalau apa yang kita sampaikan ndak didengarkannya pun dah, kewajiban kita selesai amgen bah. Itu tinggal serahkan sama Allah gila bagaimana. Kita pun dah gak tahu kan urusan masing-masing manusia. Kadang dia bisa ngasih tahu aja, tapi tidak bisa ngerjakannya. Nah, itu kan sebenarnya penting sebagai seorang yang menyampaikan bahwa apa yang keluar dari mulutnya itu bisa menjerumuskan kepada kebaikan dan bisa juga menjerumuskan diri kita sendiri. Ya memang kadang ada gak orang yang ngasih tahu tuh, kadang ngasih tahu sholat, kadang di sholat pun cuma ada untuk nunjuk-nunjukkan aja, kadang pun ada gak ngasih tahu tuh cuma kayak merasa tuh biar dia kayak apa, biar dia kayak orang alim gitu. Kan ada gak? Kan udah dibilang kan, itu tinggal urusan dia sama Allah gitu bagaimana, Gian. Jadi inti daripada inti ini gimana? Ya pada intinya kita pun sebagai manusia itu memang ada kewajiban untuk menyampaikan dan jadikan apa yang kita sampaikan itu muhasabah untuk diri kita sendiri. Kalaupun didengarkan, alhamdulillah. Kalaupun tidak dengarkan, itu tinggal urusan dia lagi. Dan kita pun kalau kita tidak menjalankan apa yang kita sampaikan, dan urusan kita sendiri sama Allah gitu bang. Jadi intinya itu seperti itu bang. Namun murka Allah pasti tetap berjalan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri. Sama-sama. Ya, seru ya ini diskusinya. Terima kasih kepada Saudari Dila Safira atas pertanyaannya. Sangat kritis, bagus, bisa mendebat. Oke, terima kasih juga kepada pemateri atas penyampaian materinya dan jawaban yang telah disampaikan. Kami hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi pada webinar kali ini yang membahas tentang berdakwah dan penyampaiannya di dunia digital. Selanjutnya, sebelum saya menutup sesi ini, saya akan sedikit menyimpulkan hasil dari diskusi pada kali ini. Jadi kelebihan dakwah dengan menggunakan internet yaitu dakwah menjadi lebih variatif. Artinya kehadiran teknologi memberikan banyak cara untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Selain tulisan, materi dakwah bisa dalam bentuk gambar, audio, buku elektronik, ataupun video. Sehingga objek dakwah dapat memilih bentuk media yang disukai. Dengan menyajikan materi dakwah di internet,
Objek dakwah tidak perlu datang ke narasumber dan membeli buku untuk menjawab masalah yang dihadapi, sehingga lebih hemat biaya dan tenaga untuk memperoleh informasi. Kehadiran media sosial telah mereduksi peran pendidikan agama dan dalam keluarga, bahkan di lembaga pendidikan dan organisasi. Dengan penguasaan teknologi informasi, santri yang merupakan generasi milenial bisa mengambil peluang strategis dalam melakukan dakwah Islamiyah yang ramah, toleran, dan damai. Generasi milenial dapat terlibat aktif dalam gerakan keagamaan yang berbasis sosial media. Kegiatan dakwah Islam perlu menyesuaikan dengan konteks kekinian generasi milenial. Karakteristik generasi milenial yang berpikir positif, produktif, kreatif, percaya diri, bersemangat, siap dengan perubahan, lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai atau ponsel pintar, dan terkoneksi internet memiliki potensi menjadi agen dakwah yang inovatif. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari materi pada hari ini. Sebelum kami tutup diskusi kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini. Acara demi acara dalam diskusi kali ini telah dilewati. Akhirnya saya Nia Delina selaku moderator mohon undur diri. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri dan moderator yang telah menyampaikan materi dan memandu acara pada pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Habib Taufiq Huda. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hamdan ya fini amma yukafi mazidah ya rabbana hamdu kama yanbaghi jalali wajhika min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruana wa ta'budana taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir an syarina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Habib Taufiq Huda. Akhirnya sampailah kita ke penghujung acara hari ini, yaitu acara penutup. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi audiens, atas diskusinya. Sebelum menutup acara ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas nama seluruh anggota petugas hari ini, kami mohon maaf apabila terdapat perkataan kami kurang berkenan. Saya selaku MC pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.